Halo Prakonco. Halo Prakonco. Hari ini gue udah sama Julius Andreas, biasa dipanggil JA. Gue pernah nih, waktu itu lu masih ingat gak sih? Gue bilang ke lu waktu itu di tangga GKP kalau nggak salah. Iya. Gue tuh kalau lihat lu tuh kayak lihat gue sendiri, tau gak? Oh iya, gue ingat banget. Ingat banget ya. Jadi gue kalau lihat dia tuh kayak lihat gue sendiri gitu, bukan secara fisik ya, secara fisik jauh lah ya gantengan dia ya. Ganteng juga lah ini. Yeah boy. Jadi secara apa ya sifatnya, Pecicilannya. Iya gue ngeliat sih bener. Sejak dia Miss Dinner tuh gue udah liatin tuh. Yang lain mah Miss Dinner anteng ya, dia tuh nggak pernah bisa anteng loh. Tengok kanan kiri gitu. Selalu gue kena. Habis tugas tuh pasti kena, ada aja kena push up, kena ada petugas ini. Emang dimarahin kalau nggak bisa diem? Dimarahin, jadi kan kita dilihat tuh dari umat, bahkan waktu itu ketuanya kan si Denny Sung, gua tuh ada fotonya, jadi ketahuan lagi sebelah gua Romo, gua lagi ngobrol, bener tentang kebasan nih, lagi ngobrol begini nih, sampai viral tuh di Facebook, parah dah. Nggak, tapi lu sendiri emang orang yang nggak bisa diem gitu? Kalau iya sih dari kecil emang udah pecicilan sih, udah suka iseng, udah nggak bisa diem ya, bawaan sih sampai sekarang sih. Dan itu berpengaruh ke itu loh dalam cara kita bergaul. Temen lu banyak? Kalau gue bilang sih banyak. Banyak dan dari segala golongan ada. Dari ya gue sih juga, makanya gue mungkin orangnya gara-gara mungkin iseng juga, jadi gampang bergaul sih sama orang, jadi gampang deket gitu, maksudnya berapa kali ngobrol udah nyambung gitu. Ya. Dan lu tertarik untuk ikut sebanyak mungkin kegiatan gitu? Iya, ada apa pengen ikut gitu. Kalau gue sih dulu pas masih kan gue sekarang baru saya kuliah tuh, jadi pas gue zaman masih SMA, masih baru kuliah itu kayak seneng aja sih kalau berorganisasi sama orang, ngobrol sama orang, jadi ya banyak lah teman-teman baru gitu. Dan gue waktu itu bilang ke lu ya, lu tuh orang yang nggak bisa nolak kalau diminta apapun. Iya. Coba gue bener-bener kayak orangnya tuh gue nggak enakan. Jadi apapun yang kayak misalnya ada orang nih, walaupun gue harusnya gue bilang enggak, tapi gue kayak ada tetap nggak enak gitu. Mau gitu. Jadi gue nggak enakan orangnya. Jadi tetap berusaha untuk ya udah iya gue bantuin bantuin dulu gitu. Sampai benar-benar nggak bisa, baru gue benar-benar kayak bilang nggak bisa gitu. Dan kalau gue kan dengan sifat gue yang seperti itu juga, gue bermasalah dengan prioritas nih. Lu ada masalah dengan prioritas juga nggak sih? Mirip juga. Jadi bener banget sih, prioritas gue tuh kadang-kadang kadang-kadang anget di awal sih kalau gue bilang. Jadi sama persis. Ya kan, jadi kayak kita semangat nih, prioritas kita pertama prioritas ini. Kita ketemu yang lebih asik nih. Udah, tinggalin. Coba lagi. Jadi kayak putu loncat gitu prioritasnya. Nggak ini, padahal kita harus prioritas yang paling utama dulu. Betul. Gue ngerasain juga sih begitu. Bener sih. Dan gue tuh bermasalah sama proyek-proyek yang jangka panjang. Gue nggak pernah bisa kalau harus berkomitmen dalam jangka panjang gitu. Satu proyek ini selesai udah pindah lain, ini selesai pindah lain gitu. Lu juga gitu juga nggak? Itu emang iya sih, gue sih dulu sih begitu, cuman gue makin lama kayak ya belajar lah, maksudnya kita kan juga kita udah tahu nih kepribadian gue, makin lama gue kurangnya di sini nih orangnya, ya gue bilang tadi itu loncat gitu. Jadi ya belajar, jadi mau nggak mau ya belajar, jadi memperbaiki diri ya lebih bisa lah sekarang gitu, walaupun tertekan gitu kan, tapi kan kita harus belajar ini mengalami tertekanan itu. Jadi lu bermasalah sama fokus ya berarti ya? Fokus, bener. Awalnya fokus di sini, tapi ketika ketemu hal baru lagi udah gampang aja pindah aja sep gitu. Benar. Ya soalnya gue juga kalau dibilang kan gue dulu kan kayak bisnis juga kan, jadi bisnis itu ganti terus ya, sampai sekarang baru mulai ya benar-benar konsisten yang gue jalanin sekarang gitu. Bisnis apa aja yang pernah lu coba? Wah, hampir banyak ya, banyak banget ya kan, sampai bisnis yang ilegal pun gue jalanin, kayak main judi, sumpah, semua gue jalanin. Jadi apa judi apa kan lu? Wah, jadi gue judi online, tapi judi online-nya itu semuanya dulu gue mainin, bola, badminton, terus game online CS:GO tuh ada judinya, ada biliar, terus liga-liga Arab tuh, liga-liga cacing.
Liga-liga cacing sampai gue mainin yang sampai nama klubnya Al Saeda gitu yang gue nggak tahu banget. Biasanya kan orang main MU Barcelona. Gua Iya. bener Liga Arab, Liga cacing, gue kayak sampai analisa. Liga Arab, Liga Qatar. Iya, Liga sampai namanya nggak jelas. Liga Al-Ahli. Singapura. Gue bener-bener analisa. Ini tim mana yang bagus, jadi berdasarkan analisa aja gitu. Nah jadi sampai apapun yang dulu kayak bisa jadi duit, ya gue iseng gitu, gue cobain lakuin gitu. Ya dari SMP dulu awalnya bisnis gelang. Terus bisnis gelang, lanjut ke bisnis baju, terus ke bisnis makanan, terus ke insurance, gue ke agent insurance, terus sampai sekarang gue terakhir ini gue di bisnis makanan lagi. Bisnis makanannya ayam geprek itu bukan sih? Iya, ayam sultan geprek kan? Ayam sultan ya. Oke, Itu sih bener. Makanya gue kalau lihat kayak lihat gue sendiri lah. Bener-bener mirip gitu. Nah terus bisnis itu lebih ke kebutuhan atau lebih ke pelampiasan hasrat sih? Kalau gua sih entah kenapa ya dari dulu emang gua tuh orangnya kayak udah hobi gitu, maksudnya kayak bisnis gitu. Jadi dari zaman SMP itu udah benar-benar cari duit gitu, maksudnya kayak bukan yang cari duit sekedar ya iseng-iseng gitu, tapi benar-benar serius jalanin sampai sampai ada hasil gitu kan. Nah, jadi gue kalau lumayan sih jalanin sesuatu pun, maksudnya memang walaupun gue nggak prioritas, tapi gue kalau udah menjalankan sesuatu tuh gue kayak benar-benar mau ada hasil gitu. Mau ada hasil, betul. Contohnya yang itu aja, main judi aja waktu itu gue sampai 2 tahun. 2 tahun? Sampai 2 tahun gue main, sampai di dunia gelap itu 2 tahun, sampai Pastor Philip. Gue inget banget, gue curhat ke Pastor Philip kan, gue bilang, Pastor gimana nih, saya setiap kali pengen berhenti selalu tertarik lagi nih. Dia bilang, ya kamu tuh masuk lingkaran setan judi itu, kayak ibaratkan lu sini ntar lu balik lagi, lu kepingin main terus gitu. Iya. Nah ya dari dulu sih memang kebetulan memang orangnya pengen kerja juga, dan dari kecil tuh gue sering ikut seminar, Seminar apa tuh? Seminar, jadi kayak seminar motivasi. Jadi kayak dulu dari kecil kayak seminar Mary Riana, habis itu siapa sih, James Wee. Nah, yang orang-orang motivator lah, gue udah sering ikut gitu. Dan di dulu kan gue di insurance, di kantor gue tuh setiap minggu tuh pasti ada sesi motivasi. Jadi gue belajar tuh dari sana. Nah, di situ gue banyak pengalaman ya. Jadi maksudnya setiap kali kerja apapun gue ya berusaha lah untuk supaya dapat hasil gitu. Oke. Nah makanya gue juga sampai sekarang nih ayam sultan ini sebenarnya juga modalnya tuh benar-benar nol gitu. Maksudnya bukan dari ada bantuan dari orang tua atau apa, jadi benar-benar dari modal sendiri. Dari lu sendiri? Dari gue sendiri, benar-benar dari kerja sebelum-sebelumnya kumpulin buka bisnis gitu. Umur lu berapa sih sekarang? Sekarang 22 tahun. 22, berarti kita selisihnya tuh 7 tahun ya. Nggak usah diomongin. Gua tahun depan udah kepala 3 gue. Udah kepala 3 ya, tapi nggak kelihatan, masih ini lah. Oke. Terus sekarang lu lagi bisnis ayam sultan ya? Lagi bisnis ayam sultan. Tapi ketika ada sesuatu yang baru ditawarkan ke lu masih bisa nggak berkomitmen untuk di bisnis lu ini? Kalau gue sih orangnya sih lebih lihat yang ke peluang ya. Kalau misalnya memang ada peluang yang lebih baik, kenapa kita ngambil gitu? Kenapa kita terlalu munafik gitu? Ibaratkan kalau misalnya nih ada suatu bisnis dengan maksudnya kayak kesannya kayak contoh ya, kita bisnis ngomongin misalnya kita jual pakaian dalam, kesannya kan buruk. Tapi kalau misalnya untungnya bisa gede, kenapa nggak ambil? Jadi gue selalu kayak ya kalau ada peluang yang lebih oke ya kenapa gue ngambil gitu. Oportunis ya berarti ya. Opportunity yang lebih bagus kenapa ngambil? Nah makanya tapi untuk sekarang sih ya menurut gue di ayam sultan, dan gue kan gue sebagai part time insurance juga kan, udah lumayan di jalan yang oke nih maksud gue kayaknya oke nih di sini. Cuman kalau misalnya nanti bisa ada peluang yang lebih oke ya gue bakal ambil gitu. Tapi untuk sekarang ya fokus di sini dulu aja gitu. Lu tiap tahun punya tujuan baru gitu nggak sih? Selalu. Gue setiap awal tahun tuh pasti gue tuh punya buku agenda. Jadi setiap awal tahun tuh gue selalu nge-list goal gue gitu. Jadi misalnya goal 2015 gue bikin 20. Di 2015 bahkan 2017 gue bikin 20 goal. Misalnya gue bikin 20. Nah, akhir 2016 gue review. Dari 20 goal ini apa yang udah tercapai? Misalnya, udah 5 nih tercapai, berarti 15 ini belum tercapai. Nah, di 2016-nya tambahin lagi gitu.
15 tambah gol baru lagi gitu. Oh, oke. Jadi kayak pas 2017 gol gue kan waktu itu di insurance kan. Gol gue pengen promosi nih, jadi namanya leader, jadi manajer. Itu gol gue. Nah kalau sekarang ya gol baru lagi ya gue pingin kan sekarang gue buka Ryan Sultan kan. Gue pingin sekarang gol gue sih pingin CV-in gitu. Gue pingin franchise-in Ryan Sultan ini. Pengen bikin berbadan hukum Iya. dan sampai Pegang buka di mana-mana lah. benar. Ini lu bermasalah sama ini juga gak sih? Kalau gue nih bermasalah, gue pengen menguasai semua hal, tapi akhirnya gue jatuhnya adalah gue nggak menguasai apapun. Apa-apa setengah doang. Karena apa? Karena baru setengah, belum nyampe puncak nih, ada yang baru lagi nih gitu. Gue udah belajar yang baru lagi Padahal ininya belum puncak nih. Nanti di sini lagi setengah-setengah, ada baru lagi nih gitu. Gue pindah gini. Lu bermasalah sama gitu juga gak sih? Bermasalah, tapi itu gue lebih ke masa lalu. Jadi gue sih mungkin udah terlalu banyak terjadi seperti itu gitu. Jadi gue dari 2016 tuh sering banget kayak gitu. Jadi jalannya setengah berhenti. Dan yang gue lihat orang-orang yang tetap nggak berhenti itu, yang tetap jalanin full, gue lihat berhasil. Nah jadi dari situ gue kayak di sini nih, maksudnya gue baru mulai sadarnya gitu kalau misalnya lu jalannya setengah, apapun yang setengah nggak akan berhasil. Betul. Dan itu memang pasti tinggal kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan maksudnya siapa yang bertahan itu siapa yang bakal siapa yang bisa berhasil lah kalau menurut gue. Nah jadi gue mungkin karena udah sering lihat orang dan gue juga udah pernah ngalamin begitu, udah sampai sering lah berganti-ganti, jadinya ya mulai sekarang udah mulai mencoba untuk ya udah ayo harus bisa gitu. Nah kayak gitu sih. Kalau lu mendeskripsikan diri lu tuh seperti apa sih? Kalau gue sih orangnya sih yang lebih ke santai ya, maksudnya gue lebih ke santai, tapi gue juga orang yang menurut gue sih punya ambisi ya, maksudnya apa yang gue pingin satu capai itu pasti gue benar-benar gue imanin gitu, benar-benar gue kejar lah gitu loh. Tapi kalau misalnya personalnya sih orang yang santai, orang yang kayak iseng, selengean juga gitu. Lu punya sahabat deket nggak? Punya, tapi cuma satu. Temen deket, temen tuh banyak tapi cuma sahabat tuh cuma satu. Soalnya temen banyak yang suka fake. Iya. Nah. Iya. Jadi satu orang sahabat lu itu yang lu apa-apa ceritanya ke dia gitu. Iya, benar. Jadi benar-benar temen dari kecil sih, dari playgroup gue udah benar-benar sekelas sama dia. Sampai di kuliah pun satu kelas, sampai gue kemarin skripsi pun satu kelompok. Gila, benar-benar temen dari kecil gue. Kalau yang lain ya udah sekedar temen aja. Betul. Jadi teman kita banyak nih, teman kita banyak banget di mana-mana, ada sampai tukang parkir aja bisa jadi teman kita tuh, ya kan? Bener. Tapi kalau sahabat itu kita benar-benar milih paling satu dua orang yang benar-benar kita tuh cerita busuk-busuknya kita tuh cuma ke mereka doang gitu ya. Bener. Oh gitu, oke. Terus apalagi yang lu merasa diri lu, aduh gua nih kurangnya di sini nih gitu. Kalau gua sih, kalau menurut gua kurangnya gua gampang terpengaruh ya, jadi kayak apapun gitu, kayak pengaruh yang buruk pun gua gampang terpengaruh gitu. Ya. Misalkan apa? Ya misalnya kayak buruk ya, contohnya paling simple ngerokok lah. Misalnya teman-teman nongkrong gua ngerokok, ya udah gue ikut ngerokok. Jadi terpengaruhnya cepet gitu. Nah waktu itu kayak teman gue yang main judi online, gue langsung terpengaruh, langsung nanya-nanya gimana nih gini-gini. Akhirnya gue yang terjerumus selama 2 tahun. Jangan-jangan temen lu udah kagak, lu masih lanjut aja tuh. Nah waktu itu gini, temen gue cuma main iseng, guanya yang malah 2 tahun main serius. Main 2 tahun, makanya gue baru mulai berhenti tuh tahun lalu gitu. Dan tapi untungnya sih nggak rugi sih, maksudnya untungnya ini soalnya temen gue ada yang main judi sampai minus 90 juta, gitu. Sampai dikejar orang, sumpah. Sampai benar-benar utang-utangan. Nah itu sih gue gampang terpengaruh sih itu, kalau gue bilang hal buruknya. Nah terus kebiasaan kutu loncat itu memang bagusnya kan kita jadi punya banyak teman tuh, di mana-mana ada pengalaman juga. Banyak pengalaman juga, betul. Tapi kan dampak sampingnya, efek sampingnya adalah kalau gue tuh ya itu tadi, karena di sini ya udah temenannya setengah-setengah, ya udah
sekedar kenal gitu, dan gue tuh karena saking banyaknya teman itu jadi kayak orang yang nggak ini ya, sebenarnya gue peduli, tapi karena saking banyaknya itu kalau gue harus peduli ke semua orang gue nggak sanggup gitu. Makanya terkesan cuek banget, jadi kayak ada teman yang merit gue nggak datang, ada teman yang apa gue nggak bisa datang gitu. Karena sebenarnya gue pengen, tapi kalau gue mau ratain semuanya gue nggak bisa gitu. Bener. Lu ada kayak gitu juga nggak sih, ngalamin kayak gitu juga nggak sih? Ada sih, ada. Dan ya kalau gue sih dulu ya sama sih mikirnya kayak nggak enakan gitu. Cuman balik lagi sih, kita kan maksudnya gue pernah baca suatu quote sih, katanya kita kan kita nggak bisa membahagiakan semua orang gitu. Kita nggak perlu juga membahagiakan semua orang. Yang penting diri kita happy ya kan, diri kita seneng, damai gitu aja sih. Jadi nggak usah mikirin lah kata orang gitu. Gue juga dulu gitu sih mikirnya, cuman ya udah lah. Paling ngeri sih sebenarnya ya gengsi sih. Kita kan paling ngeri kan mau diomongin orang, dengar komen julid netizen. Nah itu yang paling sebenarnya yang gue bilang tuh yang malah bikin kita jadi ngedown atau bikin kita mindset kita jadi tertutup. Jadi kayak mikir, aduh, gue sebenarnya punya potensi di sini, tapi gue takut nih diomongin nih sama ini, gue takut diomongin sama teman-teman gue gitu. Jadinya kita nggak ngelakuin gitu karena kita takut diomongin. Jadi sebelum kita ngelakuin kita udah takut mindset kita. Nah itu sih yang maksud gue, yang itu yang perlu gue pelajarin gitu, yang perlu hati-hati karena itu sih gengsi dan omongan orang itu yang paling benar-benar bisa bikin kita jatuh gitu loh. Betul. Karena tipikal kayak kita tuh sering banget ya. Kalau gue sih dulu sering banget sih kayak apa-apa omongan orang gue dengerin gitu. Apa-apa gue dengerin. Padahal ketika gue melakukan itu pun orang juga nggak peduli gitu. Ya benar. Ketika gue udah jatuh juga orang nggak peduli gitu. Oh dulu emang gue ngomong gitu. Tapi kita yang memikirkannya gitu. Karena ya emang seru sih ngomongin orang, seru ngomongin keburukan orang seru gitu. Tapi ya balik lagi ya kita nggak usah pusingin lah gitu ya. Kita buruk diomongin, kita bagus juga diomongin. Jadi apapun diomongin gitu. Jadi ya lebih baik lakukan apa yang bisa bikin kita happy aja ya. Karena tipikal kita kan sebenarnya sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Jadi orang lain apa yang seneng kita. Gak tau gue sih gitu ya dulu. Dulu gue sering mengorbankan diri gue sendiri untuk bikin ya yang penting orang lain seneng lah gitu. Gak tau lu gimana sih? Kalau gua sih begitu juga sih, mikirin ya gimana cara maksudnya supaya dia suka sama gua. Tapi kadang-kadang gua mikir kalau misalnya seperti itu kita rada munafik juga nggak sih? Karena kita ibaratkan kayak bermuka dua gitu. Kayak lu mau bikin dia senang tapi bukan diri lu yang aslinya gitu kan. Ya, betul. Jadi kita ibaratkan pakai topeng. Dan gue pernah kayak nonton video di YouTube gitu, lama pakai topeng tuh lama-lama capek juga. Capek. Karena ya bukan diri kita gitu, kita capek gitu acting yang bukan diri kita gitu. Jadi ya udah gitu, dari situ gue jadi belajar gitu, ngapain gitu kita untuk kalau misalnya memang dia orangnya begitu, ya udah kita jadi diri sendiri aja. Kalau misalnya dia nggak suka, ya udah bodo amat gitu kan. Kita maksudnya masih banyak teman yang mau teman sama kita gitu. Oke. Kita balik lagi ke yang tadi. Kan bermasalah sama fokus, terus gampang-gampang berubah tujuan gitu. Lu ada nggak tujuan jangka panjang yang dari dulu lu kejar dan sampai sekarang masih lu perjuangkan? Kalau jangka panjang sih pastinya gue pingin ini ya, financial freedom. Jadi maksudnya jangka panjangnya gue pingin gimana gue nggak usah mikirin duit lagi gitu, uang bukan jadi masalah gitu. Jadi kayak itu sih, itu yang paling jangka panjang gitu. Dan itu yang paling concern utama gue sih, karena walaupun orang bilang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya kan butuh uang. Betul banget. Karena kan lu mau kencing aja lu butuh duit gitu. Betul. Kayak misalnya lu mau, ya contoh kalau misalnya lagi macet, lu nggak mau macet, lu bisa pakai uang supaya jalannya nggak macet, mungkin pakai polisi atau apa gitu. Betul. Nah, ya kalau goal jangka panjang gue sih, gue pengennya ini ya, setiap hari kayak maksudnya gue punya suatu bisnis yang running by system, yang gue nggak harus di tempat tapi sistemnya udah berjalan gitu, gue jadi tinggal mantau gitu. Contoh kayak restoran McD gitu kan, atau bukan McD lah, McD udah terlalu besar, Bakmi GM. Contoh ownernya udah nggak perlu datang lagi ke Bakmi GM, tapi banyak ke Bakmi GM gitu. Jadi walaupun dia tidur pun uang tetap masuk ke dia gitu, menciptakan sistem kayak gitu. Jadi gue pengen punya bisnis yang punya sistem yang bagus dan financial freedom sih.
Karena kalau misalnya kita bisa punya financial freedom, kita juga bisa bantu orang nggak sih. Jadi gue mikir kalau gue udah nggak masalah uang, ya gue pengen bantu orang lain gitu, supaya ya mungkin dalam bentuk uang juga atau dalam bentuk bikin dia bisa punya financial freedom juga. Itu sih sebenarnya goal utama. Goal utama lu yang masih lu kejar sampai sekarang. Goal jangka panjang, cuman ya ibaratnya kalau misalnya kita punya mimpi sebesar gajah, kita kan nggak bisa makan tuh gajah kan langsung. Kita harus potong kecil-kecil kan. Nah, gue juga kayak gitu sih. Jadi ya udah per goal aja tahun ini goalnya apa gitu. Karena kalau misalnya mikir langsung goal jangka panjang juga, ujung-ujungnya cuma diem doang. Karena kita mimpi kita tuh terlalu besar gitu, masih jauh gitu. Jadi mending kita potong kecil-kecil. Nah itu sih kalau goal jangka panjang gue. Oh gitu, oke. Terus lu merasa lu paling kuat di bidang apa sih? Kalau gua paling kuat di bidang kayaknya orang-orang sih bilang gua jago marketing ya, jago jualan. Cuman kalau gua sih kalau dibilang jago sih paling nggak ada yang jago sih, semua mah asalkan mau usaha aja sih itu. Kalau jago mah nggak ini. Ada nggak hal yang tadi kan kita bicara bahwa kita tuh orangnya setengah-setengah gitu, pengen menguasai segalanya tapi setengah-setengah gitu. Ada nggak yang setengah-setengah yang lu sampai sekarang belum sampai itu full, lu belum merasa lu terbaik di bidang itu, tapi lu udah tinggalin dan sekarang lu aduh harusnya dulu gua kejar nih. Ada nggak sih? Ada sih, ya ada sih menurut gue sih di insurance sih, di insurance. Tapi gue nggak menyesal kenapa gue tinggalin gitu. Jadi di insurance itu gue waktu itu tuh udah ibaratkan level tertinggi lah. Jadi dia kan ada jenjang karir kan, udah level tinggi. Gue tuh tinggal ibaratkan maintain bawahan gue gitu, maintain. Tapi mungkin ya itu karena gue orangnya nggak serius, orangnya mungkin gue selengean gitu. Jadi gue nggak maintain nih tim. Jadi ya udah dia udah masuk nih, udah join jadi tim gue, udah lo jalan sendiri. Nggak gue maintain, nggak gue leadership gitu, nggak gue motivasi. Jadi ya udah tuh lama-lama tinggal. Fokusnya juga beda. Jadi gue waktu itu lagi di insurance, udah sebagai leader, tapi gue coba-coba bisnis. Gitu. Gue coba-coba yang lain lagi gitu, karena gue nggak bisa di satu tempat doang gitu. Jadinya ya itu nggak jadi banget gitu. Padahal lu bisa gitu loh di situ kalau lu fokusin gitu. Tapi gue nggak kecewa sih, atau gue nggak nyesel gitu sama apa yang gue lakuin, karena menurut gue kalau misalnya gue pikir positifnya aja, kalau misalnya gue tetap di insurance, mungkin kalau gue tetap di satu insurance doang, hidup gue paling flat, bahkan gitu doang gitu. Cuma ya lu di satu bidang doang. Tapi kalau sekarang gue walaupun bisnis gue mulai dari awal, tapi at least gue punya satu grafik yang kayak naik turun gitu. Okay. Itu sih yang jadi gue banget tuh. Gue tuh lebih tertarik untuk mendapatkan sesuatu daripada gue mempertahankan sesuatu. Termasuk dalam relationship dengan cewek juga gitu kan. Kayak gue tuh lebih suka deket sama cewek mana daripada dapet satu doang tapi nggak bisa deket sama yang lain gitu. Karena gue ketika dapat ya sudah gitu loh. Kalau gue terbalik sih. Kalau masalah cewek sih gue lebih ke satu aja sih. Maksudnya satu. Soalnya gue juga suka orang tuh susah kayaknya kalau menurut gue. Lu susah untuk suka sama. Susah langsung, maksudnya langsung tertarik dengan cepat tuh susah gitu. Karena ada orang kan lihat cantik dikit langsung suka. Gitu. Kalau gue enggak gitu. Temen gue bilang cantik ya kadang-kadang nggak masuk ini aja gitu. Bukan kriteria lu. Bukan kriteria gitu. Bukan fetish. Ya. Bukan fetish. PK kali, penjahat kelamin kali. Jadi gue sih gitu sih. Jadi gue punya satu cewek nih. Mantan atau yang sekarang nih, yang udah jadi istri? Udah jadi istri nih. Kirain, tapi tetap nih dekat sama banyak. Untungnya bini gue bisa menerima itu santai. Udah ngerti gue kayak gimana sih gitu. Jadi gue ya mencintai dia dengan cara gue lah. Iya. Siap.
terus. Oke. Nah terus bentar. Oh, Gua jadi waktu itu nonton yang lu live IG sama Romo Philip tuh. oh iya. Nah terus gua kan ngikutin tuh dari gua nggak tahu ya dari awal apa enggak ya, apa gua sempat ketinggalan ya, tapi sampai selesai tuh gua tuh. Nah lu nyiapin untuk interview sama Romo Philip itu, lu bener-bener sampai riset dalam nggak? Nah itu sebenarnya awalnya sih gue cuma kayak ngobrol dulu sama Romo Philip. Jadi ini kan tobat itu kan topiknya kalau nggak salah Black Lives Matter kan. Awalnya gue pikir ya topiknya santai lah gitu, terserah gue lah mau ngomong apa gitu kan. Tiba-tiba Romo Philipnya ngejelasin panjang lebar cuy, ngomong tentang apalah rasis lah, tentang Kuba gini-gini. Wah gue bilang wah ini Romo Philip serius banget nih. Wah gue harus siapin nih kalau nggak, maksudnya soalnya dia benar-benar ngejelasin gue tuh benar-benar di WhatsApp itu panjang banget, benar-benar dijelasin detail gitu. Nah jadinya ya udah di situ makanya gue rada prepare sih apa aja yang mau gue tanyain, dan gue juga maksudnya ya benar sih cukup research juga gitu, research apa sih yang bakal gue pingin gue tanyain gitu. Makanya waktu itu lumayan oke sih. Oke sih. Gitu. Terus ini pertanyaan gue nih. Terus lu udah tahu belum Che Guevara itu siapa? Udah tahu. Udah tahu. Sebelum sama Romo Philip atau setelah sama Romo Philip? Jadi sebelum sama Romo Philip itu gue tau lah Che Guevara cuma kayak sekedar ya, gue tahu sekedar maksudnya cuma sekedar ya kayak ibaratkan satu tokoh pahlawan lah di Kuba gitu. Tapi cuma sekedar tahu gitu dong, tapi nggak tahu maksudnya gimana mendalam gitu. Pergerakannya dia seperti apa yang dia lakuin. Nah jadi setelah sama Romo Philip ya baru tahu lah gitu. Terus sekarang selain bisnisnya udah berapa lama Ayam Sultan? Ayam Sultan total hampir setahun. Hampir setahun kenapa? Karena kemarin itu 3 bulan itu ketutup karena corona. Iya betul. Karena tapi sekarang udah buka lagi, Cik? Sekarang jadi karena kan gue ada penambahan menu baru, gue udah mulai buka tapi dengan open PO dulu sekaligus tester makanan yang menu baru gue ini gitu. Jadi gue ada penambahan menu. Cuman kalau untuk official buka store-nya itu mungkin akhir bulan Agustus. Itu udah mulai beroperasi. Udah nggak ada karena Indonesia juga udah mulai mau resesi kan. Jadi mau ekonominya udah lagi berantakan. Gue juga jadi gue undur lagi. Tadinya udah mau buka sekarang gitu, maksudnya di bulan ini gitu. Cuman undur lagi lah. Oh gitu. Oke. Itu bisnis ya, berarti udah mau 1 tahun lah. Hobi terbaru lu apa? Hobi terbaru gue sih ngikutin tren sih, sepedaan. ngikutin tren. Jadi teman-teman gue kan pada awalnya teman-teman gue pada sepedaan. Lama-lama ya ngikut, jadinya gue kayak diajakin mulu kan. Ngikut walaupun belum ada sepeda, gue pinjam teman gue. Jadi kayak sepedaan, terus juga main golf gitu. Jadi kayak olahraga baru lah yang belum pernah gue tekunin, jadi ngikut gue. Jadi ngikut. Tapi setidaknya itu hobi yang baik lah ya. Enggak berjudi ya? Udah Gua belum soalnya. Gua udah enggak judi lagi. Judi itu haram teman-teman. Haram. Kalah. Kalau menang enak. Oke, terus ini Cik. Bentar. Zodiak lu apa sih? Sagittarius. Lu lahir di tanggal 29 November. Terus tipe kepribadian lu yang apa? Sanguin sih. Sanguin jadi parah, gue sanguin sekitar 70, koleris 30. Jadi gue ada kolerisnya. Ada momen-momen ya bercanda terus, tapi 30% ya serius gitu. Yang koleris kan tipe orang yang serius, tipe pemimpin. Gue ada 30 soalnya gue ketika harus memimpin sesuatu ya gue lakuin itu gitu. Soalnya gue juga nggak tahu kenapa ya, walaupun gue sanguin begini, walaupun gue bandel begini, nggak tahu kenapa teman-teman gue tuh dari zaman SMA tuh sering pilih gue tuh jadi ketua gitu. Kayak pas SMA gue jadi kapten futsal, terus jadi kalau ada kelompok gue ketua kelompok. Tapi ya hancur. Gue ketuanya hancur. Tapi yang bingung pada masih mau milih gue lagi. Sama banget. Ini aja kayak WMK, udah hancur masih pilih gue jadi wakil kan teman-teman. Untuk ketuanya Ella, bukan gua. Kalau gua ketua KEP OMK pertama. Tapi kalau nggak ada si Ayo wakilnya, hancur gua. Hancur ya. Karena gua apaan nih WA sehari bisa masuk 1000 WA. Gua bingung kan. Sampai ntar aja lah gitu.
Kayaknya berantakan banget tuh. Benar, lu berarti tipe sama kayak gua nggak bisa ngurusin underwriting. Yang masalah dokumen itu gua paling males lah. paling parah, paling hancur. Detail itu Paling hancur gua. Dokumen underwriting. Lu lebih suka mikirin konsep kayak gitu kan ya? Iya, mikirin konsep, mikirin apa ide yang terbaru yang harus dilakuin. Lu lebih suka analisa, habis analisa oke, gua harus begini. Ya, benar. Dan ya gua pernah baru sidang, gua tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat kerja kantoran. Karena ya itu nggak bisa di tempat doang belakang komputer gitu, kecuali kerjanya seru ya. Lu nggak bisa diem ya? Nggak bisa ini gua. Lu suka nggak? Paling suka nggak dipuji sama orang? Pasti kalau bisa ditanya kayak gitu pasti gue jawab suka, karena ya pujian kan ibaratkan suatu apresiasi dari orang gitu. Cuman kalau misalnya ditanya apakah itu menjadi suatu acuan gitu buat gue, enggak sih gitu. Enggak. Karena kadang-kadang kan orang juga muji ada maunya bro. Iya Ya kan? betul. Itu kadang-kadang ada maunya gitu. Banyak kok yang ya lu tau lah, misalnya udah lama nggak kontak, tiba-tiba kontak, ujung-ujungnya apa? Pinjam duit. Kalau udah gini-gini nih, Udah pinjam duit. ini loh saya tuh ini nih Bluetooth nih. Saya tuh aduh nggak enak loh. Gua lagi butuh. Tanda-tandanya kalau udah gini nih, ngelus-ngelus ini nih, paha sama lutut nih udah mau pinjam duit tuh. Iya. Terus Tapi sih gue kalau orang minjem duit sebenarnya bukan gue ini sih, gue bahkan juga sering juga kalau misalnya ada orang minjem duit nih, maksudnya ya gue lihat gitu, kalau misalnya memang gue masih ada rezeki dan masih ada rezeki, kalau gue bisa bantu gue pasti bantu. Dan gue selalu gini ya, tipenya itu gue selalu kalau minjemin orang, gue tuh nggak pernah mikir gue minjemin, jadi gue ibaratkan mikir ngasih. Betul. Karena kalau lu minjemin orang, hati lu tuh nggak tenang gitu. Kayak lu mikir nih orang kapan balikin. Jadi kalau mau minjemin, lu udah punya mindset udah ini duit bakal hilang. Betul. Kalau balikin syukur enggak ya udah gitu kan. Makanya gue juga bilang sama orangnya gitu yang minjem. Jadi contoh lah misalnya siapanya sakit butuh duit gitu. Gue selalu bilang kayak lu kalau bisa balikin ya bagus. Kalau misalnya enggak ya udah. Enggak masalah. Buat lu aja gitu. Oke, gua itu royal ke orang lain, tapi pelit ke diri gua sendiri. Artinya apa? Gua jarang banget jajan loh. Jajan. Habis itu gua beli sesuatu untuk gua sendiri tuh gua jarang gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain butuh gitu, ya udah gua kasih aja, kalau gua punya gua kasih gitu. Lu gitu juga nggak sih? Nah, kalau ngomongin yang kalau bantu orang sih memang kayak gitu juga sih. Kadang-kadang ya bener sih, kalau misalnya memang ada rezeki ya udah kasih aja gitu, karena setiap kali kita kasih kan pasti ya ada ya, maksudnya pahala lah buat kita. Iya, dalam bentuk lain gitu. Gue pikir kayak gitu sih maksudnya. Tapi lu pelit nggak ke diri lu sendiri? Enggak. Jadi gue malah begini loh. Dulu itu pas zaman gue belum punya duit, jadi gue inget banget tuh momen paling susah gue nih. Waktu itu gue pernah pas lagi baru mulai kerja di insurance, gue tuh ke kantor, gue ketangkep sama polisi. Gue itu kalau nggak salah melanggar lalu lintas atau apa gitu. Polisinya mau damai tapi gue harus bayar 100.000 atau 200.000. Gue ke bank dong, ATM gue nol. Itu benar-benar pas itu mau lagi susah gue, itu benar-benar ATM gue nol, gue nggak bisa bayar itu polisi. Gue benar-benar telepon temen gue, leader gue, ditransfer sama dia. Gue pinjam sama dia 200.000 buat bayar polisi. Nah itu di situ zaman ya gue masih berhemat, tapi makin lama setelah gue mungkin ya, makanya puji Tuhan juga sih, mungkin Tuhan baik kan, jadi gue dikasih rezeki lebih gitu, akhirnya gue bisa ada penghasilan sendiri. Mulai saat itu sih gue nggak pelit gitu masuk ke diri gue sendiri. Bahkan kadang-kadang gue malah nggak bisa ngerem pengeluaran gue gitu, pengeluaran gue sendiri. Nah gitu sih. Oh gitu ya, oke. Terus kalau misalkan nih dalam sebuah kepanitiaan gitu ya, lu pengen nggak ditunjuk atau lu lebih senang untuk ya udah gua aja gitu? Kalau dari kepanitiaan, kalau pengen ditunjuk sih enggak, tapi kalau misalnya ada kesempatan ditunjuk pun gua nggak bakal say no gitu. Ya udah, emang ini kesempatan buat lu belajar juga, buat lu juga dipilih, kenapa lu nggak ambil kesempatan ini gitu. Gue selalu kayak gitu sih. Dan lu kayak siap sedia untuk ditempatkan dimanapun gitu ya, meskipun entah
itu passion lu di situ apa enggak, entah lu Oh. kuat di situ apa enggak, pokoknya ketika oke, gua dibutuhin di sini, oke, gua akan berjuang di sini. Benar, karena gua akan berusaha buat kuasai itu. benar, Gitu sih. karena gue itu orangnya maksudnya gue nggak terlalu suka dengan orang-orang yang suka ngomong hidup itu harus sesuai passion. Karena kadang-kadang itu kalau di pikiran gue ya, passion itu tuh kadang membutakan. Sumpah, kayak yang ya ini pandangan gue ya kan, orang lain terserah mau ngomong apa. Kalau pandangan kadang-kadang tuh passion tuh suka membutakan. Contoh kalau misalnya gue ngikutin passion gue tapi gue nggak ada hasil passion Nggak ada gue. hasil. Buat apa gitu gue ini, mending gue menjalankan sesuatu, gue passion kan apa yang gue jalankan itu gitu. Gitu. Jadi gue bukan ngikutin passion gue gitu. Ya, Jadi gue mempassionkan sesuatu apa yang gue kerjakan. Betul. Gitu sih kalau gue ya. Jadi kita nggak mau terlalu jatuh ke dalam idealisme passion gua ini ya gua harus Ya. bener-bener di sini gitu. Benar. Tapi kalau memang nggak menghasilkan ya ada hobi, ya itu yang kita jalankan selagi memungkinkan. Ada juga sesuatu yang mungkin tidak terlalu kita sukai tapi menghasilkan ya Ya. kita jalankan itu juga gitu ya. Benar. Oke. Terus lu paling sakit hati momen lu paling sakit hati itu ketika apa? Lu mau minum boleh apa santai aja. Oke, gimana? Momen paling sakit hati? Banyak sih momen sakit hati gue. Apalagi pas zaman-zaman gue agent ya, lo tau sendiri lah, agent kan dipandangnya kadang-kadang sebelah mata. Iya, gitu. iya. Diomongin temen pernah, terus kadang-kadang pernah waktu itu mau main ke rumah temen udah ditolak duluan, takutnya ditawarin asuransi. Ya. Terus ya diomongin temen, dibilang apa ya, banyak sih diomongin orang, bikin sakit hati. Kayak dikatain dulu gue jualan gelang, dikatain gelangnya kayak ketemu di tong sampah. Ada yang ngomong Ada kayak gitu. Emang mulut netizen tuh jahat. Gitu. Jadi banyak lah yang bikin sakit hati gitu. Apalagi juga di insurance waktu itu, gue nunggu dari jam 7 sampai jam 12 malam, orangnya nggak ada. Padahal udah ngomong oke, bentar sampai jam 12 malam, tiba-tiba di reschedule. Padahal maksud lu kalau nggak bisa ya udah bilang aja nggak bisa gitu loh. Di reschedule gitu. Jadi banyak lah yang bikin gitu. Dan gue orangnya nggak terlalu yang baper sih. Jadi kalau misalnya ada sakit hati ya udah sehari 2 hari ini. Habis itu udah gitu. Kecuali ini ya mantan ya. Kalau mantan susah move on gua. Anjay. Emang lu setia? Gue sih setia sih. Kalau udah Sekarang lagi punya cewek nih? enggak. Oh enggak. Jadi ya sih. Baru putus bulan Februari atau Januari lah. Berapa lama pacaran? Nggak Sama lama. yang terakhir ini? Enggak lama, sekitar 5 bulan doang. Anjir 5 bulan. Mantan lu banyak? Enggak, tapi gebetan sih banyak. Jadi Sama kayak gua tadi. jadi gue kayak lama gitu untuk mengiyakan pacaran seseorang gitu ya, gebetan aja dulu kalau udah Karena kita paling sulit untuk berkomitmen. iya, kalau udah oke baru ya udah. Oke. Lu pernah bermasalah nggak dengan membedakan mana kritik yang harusnya kita tampung, mana yang ocehan aja yang harusnya nggak kita tampung malah kita dengerin gitu. Lu pernah bermasalah dengan itu nggak sih? Kadang-kadang ocehan orang tuh yang sebenarnya nggak perlu jadi kayak kepikiran gitu, padahal sebenarnya nggak terlalu perlu gitu. Tapi kadang-kadang kalau kritik malah nggak bisa terima gitu, malah kita ngebales gitu kan. Sama. Ini kayak gue bilang ini orang so tau banget nih, Sama banget. ngeso banget, emang dia siapa gitu, so komen, tapi sebenarnya komennya positif. Komennya positif. Jadi kadang-kadang kita bermasalah dengan membedakan mana yang kritik, mana yang ocehan belaka gitu. Tapi gue sih dulu waktu gue bermasalah sama itu, gue tuh ketika ada yang mengkritik gue tuh gue sakit hati banget loh. Padahal sebenarnya kritiknya membangun gitu. Gue sakit hati banget pada kritiknya membangun. Justru ocehan orang yang sebenarnya cuma ya segera head speech saja gitu. Head speech justru gue dengerin. Jadi gue salah untuk mengambil mana yang harus diambil, mana yang enggak. Ya itu memang ini sih kadang-kadang membutakan juga sih, Membutakan. Karena tipe sanguin kan memang salah satunya kan, sanguin itu kan paling suka dipuji orang. Benar. Habis itu jadi attention orang. Jadi attention orang, makanya ketika ada orang lain yang nggak senang tuh kayaknya kita ini banget gitu, kita merasa banget gitu. tersaingi gitu kan. Kita tuh kayak wah ini musuh gue nih gitu. Padahal nggak perlu juga kayak gitu ya. Benar banget. Maka gue lihat dia tuh kayak
gue muda dulu ya. Karena mirip banget gue nggak suka detail-detail. Maka ini kan gue ini doang, gue mikirin kontennya doang. Gue mikirin konten, gue mau ngobrol sama siapa, gue mau ngobrol tentang apa. Gue nggak mau ribet-ribet masalah ngedit. Jadi ngedit kan gue kasih ke teman gue kan. Teman gue dia editor, ya udah nih lu aja lah yang ngurusin kayak begini, gue mikir gue mau bikin konten apa aja lah gitu. Itu sebagai ininya. Karena gue nggak bisa gitu mikirin yang detail-detail gitu. J, gue tuh pernah dengar cerita ya, ini dari Ella juga. Pokoknya Ella tuh sumber informan gue lah, dia tuh informan gue tuh Ella tuh. Nah, katanya tuh waktu kelas 3 SD datang sendiri naik bemo ke gereja buat daftar dokumen. Bener gak sih? Itu bener. Jadi itu tuh mungkin menurut gue kayak salah satu jalan Tuhan ya. Jadi waktu itu ceritanya dokumen itu semua pendaftaran terakhir. Jadi dan bahkan semua udah nggak bisa daftar lagi. Jadi waktu kelas 3 SD temen nggak terlalu dekat, temen sekelas tapi nggak terlalu dekat cewek. Tiba-tiba random ngomong ke gue gitu, gue lagi ada ngikut dokumen nih, terus gue tanya dong dokumen itu apa gitu, itu yang buat masuk ke Katolik gitu kan. Terus gue tanya lah, anak kelas 3 SD tuh udah nanya-nanya gitu, itu gimana gitu, maksudnya gue juga pengen ikut dong gitu, walaupun gue belum ada benar-benar mengerti tentang agama Katolik gitu, tapi entah kenapa kok gue ngomong begitu gitu. Gue juga kalau misalnya flashback gue kayak bingung kenapa gue bisa ngomong seperti itu, padahal gue nggak ngerti maksudnya agama Katolik itu seperti apa gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, coba aja nanti hari Minggu datang katanya. Gue datang, bener gue datang pun juga nggak jelas, kayak orang bego naik demo sendirian. Bener-bener masih kecil, gue masih panik banget segini kali. Naik demo sendiri ke Kristoforus. Jadi gue datang, pas gue datang pertama ditolak sama si yang ngajar dokumen. Dia bilang udah nggak bisa, udah close. Dia bilang pendaftarannya. Tapi mungkin ya rada nggak enak lah, karena dia udah bisain gue gitu. Dia bilang udah ini pokoknya terakhir ya, udah nggak bisa daftar lagi. Ya udah akhirnya setiap minggu gue datang sendiri tuh, pulang pergi naik bemo hari Minggu pagi itu naik bemo. Jadi naik bemo itu nggak cuma sekali doang dong, setiap minggu sampai gue dibaptis naik bemo sendirian gitu ke gereja buat ikut dokumen. Ya, apa sih yang bikin lu sampai ya udah dah gue ikut dah gitu, apa sih? Nah makanya itu gue juga sebenarnya kalau ada pikiran kayak gitu sih nggak ada, maksudnya nggak tahu itu pikiran dari mana, tapi ada rasa keinginan tuh pengen ikut gitu, ingin menjadi Katolik, padahal nggak tahu Katolik itu apa gitu. Nah makanya gue bilang mungkin itu salah satu memang panggilan Tuhan buat gue di Katolik gitu. Nah itu sih. Dan keluarga gue itu jadi memang gini, nyokap bokap gue itu sebenarnya Buddha, tapi encik gue tuh Katolik. Jadi memang nyokap gue tuh memang juga menyarankan anak-anaknya itu untuk Katolik. Jadi encik gue Katolik gitu. Cari lu berapa bersaudara? 2 sama encik gue. Jadi gue berdua anak bungsu ya. Oke. Itu sih cerita yang menarik juga sih. Sampai di bemo tuh kadang-kadang gue diliatin orang. Ini anak nyasar atau enggak nih? Ini anak kemana? Anak kelas 3 SD lu. Anak kelas 3 SD lu. Anak 3 SD naik bemo gitu kan. Enggak ada yang nemenin gitu loh. Gue juga bingung kenapa gue dulu berani ya. Atau jangan-jangan memang karakter yang dari tadi kita obrolin ya. Iya. Kayaknya sesuatu yang baru itu sangat-sangat menarik buat kita gitu. Bener. Kayak lu ketika temen lu bilang itu, aduh apaan nih baru lagi nih gitu. Jangan dari kecil ya, cuman pas kecil kita nggak sadar aja ya. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa sih semenjak gue masuk Katolik nih. Kalau pengalaman rohani sih jujur aja setiap kali apa yang gue pinginin itu belum tercapai. Justru itu yang mau gue tanyain. Jadi apapun yang gue mau, apa yang gue doakan itu selalu tercapai, selalu dikabulin gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi dari kecil gitu. Jadi dari kecil apa yang gue doain itu nggak nyampe setahun, nggak nyampe berapa lama langsung dikabulin. Karena lu berdoa dengan iman dong. Berdoa dengan iman gitu. Oke. Nah terus selama proses belajar kan katekumenat itu berapa lama sih itu? Setahun dari mulai dari Januari, dibaptisnya itu Desember. Januari baptis Desember. Apa yang bikin lu oke lah, pertama mungkin karena karakter kita memang dari kecil yang suka terhadap hal baru gitu. Tapi
dalam perjalanan waktu dalam 1 tahun itu lu pernah ada ragu nggak? Gue ngapain sih sebenarnya gitu? Ada nggak sih? Waktu itu sih puji Tuhan sih nggak ada keraguan sih. Kayak ibaratkan anak kecil yang masih bego aja gitu, kayak ya udah gue ikut ini, ya udah gue setiap minggu datang gitu. Setiap minggu datang. Dan teman-teman gue itu yang ngikut itu banyak kan udah gede, udah kuliah, udah SMA gitu. Dan itu kan pelajarannya kan kadang-kadang makin lama makin berat ya. Makin berat. Gue juga nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ngerti apa-apa, ya udah yang penting berhasil aja dibaptis. Oh gitu. Oke, kalau nggak ada keraguan, nggak ada yang membuat ragu, berarti pertanyaan yang sebaliknya, apa yang membuat lu kuat? Apa yang buat gue kuat? Mungkin dulu itu pas zaman gue kecil, hidup gue tuh rada kayak gimana ya? Kayak sedih gitu, maksudnya kayak gue tuh nggak punya sesuatu orang yang, maksudnya gue nggak punya kayak, kadang-kadang kan orang tahu kan mau berdoa ke siapa gitu, kayak misalnya nih orang udah tahu nih mau berdoa sama siapa. Kalau gue nggak ada tahu mau berdoa sama siapa. Jadi gue mikir ya gue cuma ngerti gue berdoa sama Tuhan Yesus. Makanya gue punya keyakinan ya udah gue ambil di agama Katolik karena gue pingin berdoa ke Tuhan Yesus terus gitu. Karena yang gue tahu cuma dia. Karena gue nggak tahu doa yang lain gitu, doa ada Tuhan siapa lagi gitu, gue nggak tahu gitu. Dan dari kecil lu berarti dibaptis waktu kelas 3 SD ya? Kelas 3 SD ya. Dan sampai sekarang masih tetap setia. Tapi ya doanya sih lumayan agak kendor sih. Dulu sih rohani banget. Dulu rohani banget, bener. Iya, gue saking rohaninya nih dulu pas zaman gue SMA. Itu gue tiap hari misa pagi loh. Tiap hari, Hampir tiap hari. Miss Dinar, lu waktu Miss Dinar itu kelas berapa? Bukan Miss Dinar, jadi setelah gue Miss Dinar. Jadi gue kan Miss Dinar itu, gue tuh Miss Dinar kan 9 tahun gue. Jadi dari gue kelas 5, gue tuh bahkan ini ceritanya, gue tuh dari di gereja nggak punya teman sampai siapa. Sampai sekarang gue punya teman di gereja tuh banyak banget gitu. Jadi benar-benar dari awal sampai benar-benar banyak gitu. Dan di Miss Dinar gue 9 tahun. Setelah 9 tahun ya itu gue mulai zaman kuliah sih, gue mulai sering banget gitu gue misa pagi. Jadi jam 5:30 pagi ke ini. Jadi benar-benar kalau lihat itu gereja itu semuanya orang tua. Jadi cuma gua dong yang kayak masih anak muda yang ikut misa pagi. Ya gua juga punya kerinduan sih sebenarnya, pingin berusaha setiap hari itu misa setiap hari gitu, misa pagi. Gitu. Jadi gua punya pingin sih. Oh begitu. Walaupun masih banyak dosa ya, tapi ya namanya orang lah ya. Tapi ada nggak sih hal yang pernah bikin lo bikin lo oke lah gini nih, pengalaman, ada nggak pengalaman lo yang lo merasa bahwa itu adalah Tuhan nggak adil atau gimana? Bukan, tapi kekeringan rohani. Pernah nggak mengalami kekeringan rohani? Desolasi kekeringan rohani. Pernah. Jadi itu kayaknya baru gue rasain sekitar mungkin 1 tahun atau 2 tahun lalu. Kenapa? Jadi gue tuh gini orangnya, kadang-kadang kalau orang lagi susah dia malah cari Tuhan dong. Ya kan. Nah kalau gue nggak, gue kalau seneng gue selalu ingat bersyukur ke Tuhan kalau gue lagi seneng. Tapi kalau lagi sedih gue tuh malas banget berdoa. Nah 2 tahun lalu tuh gue rada memang lagi ibaratkan bergejolak lah, lagi rodanya tuh di bawah gitu ibaratkan. Nah itu yang di saat momen-momen gue sedih itu, di saat itulah gue kayak kekeringan rohani. Doa gue mulai kendor, gue mulai ya kekeringan rohani lah. Apa sama ya? Sama ya. Berarti justru waktu kekeringan rohani itu yang gue benar-benar jauh loh. Iya kan? Makanya ketika orang lain sedih kan mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Gue malah kebalikannya. Justru ketika gue senang, gue bisa bersyukur nih. Bersyukur terus malah. Tapi ketika nggak tahu ya, gue tuh kayak kalau lagi sedih itu nggak mau, udahlah gue usahain sendiri dulu aja lah, meskipun nggak boleh ya sebenarnya kan begitu. Kayak gue nggak mau, udahlah Tuhan jangan dilibatkan dalam perjuanganku yang inilah gitu loh. Nggak boleh sih kayak gitu sih sebenarnya ya. Saya memang buruknya kita kadang-kadang begitu sih. Lumayan lucu lah perjalanan rohani gue, lumayan seru dan lucu dan asik gitu. Terus lu, oke lah kita balik ke ini ya, pribadi lu ya. Gue lupa tadi mau nanya. Lu punya kebiasaan random gak sih?
kebiasaan yang random banget gitu, kayaknya orang lain enggak tapi lu punya kebiasaan itu gitu? Kebiasaan random nggak ada sih gue. Nggak ada. Paling misa pagi doang gitu. Kebiasaan random. Kebiasaan randomnya bagus ya. Kebiasaan random bagus. Kalau gue tuh punya kebiasaan yang aneh-aneh, Dre. C, Gimana? jadi gue tuh dulu sering kalau gigitin kuku tuh gue masukin ke kantong, saking gue nggak rela, ini kan bagian dari tubuh gue sendiri gitu, udah kayak begitu. Terus sampai sekarang tuh gue masih ngikutin Smackdown loh. Sekarang di Indonesia berapa orang sih yang ngikutin Smackdown gitu loh? Sekarang UFC semua sih. Tapi gue masih ngikutin nih sampai sekarang nih ya kan, masih ngikutin sampai anak-anak bilang apaan sih ini anak gitu loh. Ketika yang lain drama Korea, film-film gitu, gue nggak terlalu tertarik sama yang mainstream gitu. Gue nyarinya anti mainstream. Bahkan ini aja nih Roma nih, gue dari tahun 2000 kan, gue seneng Roma dari era Batistuta kan. Mana satu sama ya? Lumayan tuh satu sama. Lu demen apa sih? Gua sport sih, sepak bola, badminton ngikutin gua. Oke, klub idola lu bola ada? Chelsea. Chelsea. Gua Dari kapan? Dari kecil. Gua dari kecil kan emang gua suka sport dari gua zaman SD, dari TK pun udah nonton Chelsea sih. Udah 4 kali gua nonton live Chelsea, tapi salah satu gol gua belum tercapai, nonton langsung di London. Nonton langsung di London. Gua udah nonton 4 kali Chelsea live langsung. Oh. Di Singapura 2 kali, di Indo 3 kali sorry di Indo. ICC sekali. ya? ICC. ICC sekali yang di Indo. Oke. Pokoknya kalau Asia, kalau Chelsea datang ke Asia sebisa mungkin gue datang. Lu datangin? Singapura kayak Malaysia, apa kayak Thailand. Tapi- Kalau Cina kejauhan ya. Nggak tahu ya gue, kita anehnya para cowok gitu sih ya. Meskipun sesuka-sukanya kita sama hal baru itu, tapi kalau klub bola itu kita nggak bisa loh. Sesuka-sukanya kita sama cewek bisa kita berpaling lah ke cewek lain gitu. Tapi Iya. kalau bola itu kayaknya klub bola itu mau jatuh bangunnya itu kayaknya kita nggak bisa ke lain hati gitu ya. Kecuali fan kardus Kecuali fan kardus, yang fan karbitan ya. iya fan karbitan bisa pindah. Apa tuh? GG Hala, Iya. GG Hala Burza. Iya. Verja Ronaldo ya. Oke lah, J, thank you banget ya J yang Thank you juga sharing-sharing. Gue kayak sama Bro Venta nih. lagi ngaca ini. Dan gue merasa muda lagi. Harus terus merasa muda. Thank you banget J Thank buat you juga. apapun yang sedang dilakukan. Bro Venta. Bisnis ayam sultannya sukses selalu. Insurance masih? Apa? Insurance Masih juga. Sukses juga di insurance dan semua hal yang dilakukan lah. Ya, lu juga. Thank Mungkin- you buat semua juga ya. Thank you yang udah nonton, mendengarkan mungkin. kita, yang udah nonton sampai selesai. Dan mungkin ini quote yang pernah gue dapet sih. Banyak fokus sama dengan tidak fokus. Dan itu yang gue tanamkan sekarang. Jadi gue kalau udah fokus ya udah gue nggak mau terlalu banyak fokus karena sama dengan tidak fokus kan. Iya, benar. Dan akhirnya gagal gitu. Oke teman-teman, itu aja. Mungkin ada pesan lagi dari lu J. Buat teman-teman yang nonton, ya tetap semangat aja sih di masa yang lagi sulit ini. Semua juga lagi susah, lagi berusaha. Pokoknya tetap semangat aja sih. Gitu. Oke, thank you banget J. Thank you juga. Untuk Dan- ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Jangan lupa teman-teman di subscribe YouTube channelnya Subscribe. ini. Oke. Kalau Karena sampai- subscribe itu gratis. Anjay. Aja. Kalau sampai video ini naik, terus subscriber gua nggak nambah 10, gua take down nih video, nggak ada gunanya sih. Ya. Iya. Jangan dong. Enggak ya. Enggak. Oke, thank you banget Dre, thank you banget teman-teman yang udah ngikutin perbincangan kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan siapa kita akan berbincang, tunggu saja. Bye. Bye bye.